Beragam peristiwa yang telah kami beritakan di pojok negeri media. Kami telah memilih 4 berita yang menjadi sorotan dalam Top News Weekly kali ini. Langsung saja di informasi pertama. Apakah kita semakin dekat dengan Perang Dunia Ketiga? Baru-baru ini pernyataan seorang jenderal top Amerika Serikat memicu kemarahan Moskow. Rusia bahkan mengancam akan menembakkan senjata nuklir jika wilayah Kaliningrad diserang. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang memulai? Dan mengapa Kaliningrad kini menjadi titik panas baru dalam konflik global? Apakah kita semakin dekat dengan Perang Dunia Ketiga? Baru-baru ini, pernyataan seorang jenderal top Amerika Serikat memicu kemarahan Moskow. Rusia bahkan mengancam akan menembakkan senjata nuklir jika wilayah Kaliningrad diserang. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang memulai? Dan mengapa Kaliningrad kini menjadi titik panas baru dalam konflik global? Kaliningrad adalah sebuah wilayah kecil milik Rusia yang terletak terpisah dari daratan utama. Wilayah ini berada di antara dua negara anggota NATO, Polandia dan Lituania. Meski kecil, Kaliningrad sangat strategis. Di sanalah Rusia menempatkan pasukan elit, rudal Iskandar yang bisa membawa hulu ledak nuklir, hingga armada angkatan laut Baltik. Kaliningrad adalah semacam benteng Rusia di jantung Eropa. Dan itu sebabnya pernyataan dari Jenderal AS Christopher Donohue baru-baru ini mengundang reaksi keras dari Moskow. Dalam forum militer NATO bertajuk Klein Euro di Wiesbaden, Jerman, Jenderal Donohue mengatakan hal yang sangat provokatif. NATO dapat menghancurkan Kaliningrad dalam waktu yang belum pernah terjadi sebelumnya dan lebih cepat dari yang pernah kami lakukan. Pernyataan ini muncul dalam konteks pembahasan tentang garis penangkalan sisi timur, yakni strategi NATO dalam memperkuat pertahanan berbasis darat di wilayah timur Eropa yang berbatasan langsung dengan Rusia. Tak butuh waktu lama bagi Rusia untuk bereaksi. Ketua Komite Urusan Luar Negeri Duma Rusia, Leonid Slutsky, langsung menegaskan bahwa Kaliningrad adalah wilayah sah Rusia, dan jika diserang, maka itu dianggap sebagai serangan terhadap seluruh Rusia. Yang membuat dunia semakin khawatir adalah pernyataan lanjutannya. Serangan terhadap Kaliningrad akan memicu respon pembalasan seperti yang diatur dalam doktrin nuklir Rusia. Doktrin ini seperti diketahui memungkinkan penggunaan senjata nuklir jika integritas wilayah Rusia terancam. Ini bukan gertakan biasa. Tak hanya Slutsky, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov juga memperingatkan bahwa doktrin nuklir Rusia masih berlaku. Pernyataan itu disampaikan setelah Donald Trump yang kini kembali menjabat sebagai Presiden AS mengumumkan bahwa Washington dan NATO akan mengirim senjata canggih ke Ukraina. Apakah ini sekadar retorika atau pertanda Rusia mulai merasa terpojok dan siap menggunakan kekuatan destruktif terbesarnya? Sejak perang di Ukraina dimulai pada Februari 2022, ketegangan antara Rusia, AS, dan NATO terus meningkat. Tapi kali ini atmosfernya jauh lebih panas karena menyentuh isu yang paling sensitif, penggunaan senjata nuklir. Donald Trump memang dikenal memiliki pendekatan berbeda dari Joe Biden. Dulu, ia lebih lunak pada Putin dan lebih keras pada Zelensky. Tapi kini, Trump tampaknya mulai mengambil langkah lebih agresif terhadap Moskow. Beberapa analis menilai ini adalah cara Trump menunjukkan dominasi geopolitik. Namun, justru itulah yang bisa memperburuk situasi. Apalagi dengan Ukraina yang terus mendapat pasokan senjata, Rusia bisa merasa bahwa eksistensinya sedang digoyang. Kaliningrad bukan mainan politik, itu basis militer kami, ujar salah satu pejabat senior militer Rusia.
Pertanyaannya sekarang, apakah NATO benar-benar akan menyerang Kaliningrad? Sangat kecil kemungkinan itu terjadi secara langsung. Tapi jika situasi di Ukraina memburuk dan Rusia merasa terpojok, tidak mustahil Kaliningrad jadi target provokasi militer. Dan jika Rusia membalas dengan senjata nuklir, maka kita bisa menyaksikan krisis paling berbahaya sejak Perang Dunia II atau krisis rudal Kuba. Para analis militer kini memantau sinyal dari kedua belah pihak. Apakah ini hanya permainan tekanan politik atau benih dari bencana global yang lebih besar? Retorika nuklir antara Rusia dan Amerika bukan hal baru. Tapi dengan konflik Ukraina yang tak kunjung reda dan wilayah strategis seperti Kaliningrad dipertaruhkan, dunia kembali berada di ujung tanduk. Apakah ini akan berakhir dengan diplomasi atau kehancuran besar-besaran? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Apakah kamu percaya ancaman Rusia soal nuklir ini hanya gertakan atau benar-benar bisa terjadi? Lima 50 hari waktu yang diberikan Donald Trump kepada Presiden Rusia Vladimir Putin bukan untuk bersantai, tapi untuk memilih damai atau sanksi mematikan. Inggris pun tak tinggal diam. Menteri Pertahanannya John Healey meluncurkan operasi 50 hari misi besar untuk membanjiri Ukraina dengan senjata dan memaksa Rusia ke meja perundingan. 50 hari waktu yang diberikan oleh Donald Trump kepada Presiden Rusia Vladimir Putin bukan untuk bersantai, tapi untuk memilih damai atau sanksi mematikan. Inggris pun tak tinggal diam. Menteri Pertahanannya John Healey meluncurkan operasi 50 hari, misi besar untuk membanjiri Ukraina dengan senjata dan memaksa Rusia ke meja perundingan. Ini bukan sekedar diplomasi, ini tekanan militer, ini strategi geopolitik tingkat tinggi. Dan dalam video ini kita akan mengupas apa yang sebenarnya terjadi di balik ultimatum ini dan apakah dunia akan makin dekat ke perdamaian atau justru ke perang yang lebih besar. Donald Trump, Presiden Amerika Serikat yang kini kembali berkuasa, baru saja membuat langkah besar dalam konflik Ukraina. Awal bulan ini ia mengeluarkan ultimatum 50 hari bagi Rusia untuk menyetujui gencatan senjata. Jika gagal, sanksi ekonomi luar biasa akan diberlakukan. Bukan cuma sanksi biasa, tapi tarif sekunder sebesar 100% untuk negara manapun yang masih membeli minyak dari Rusia. Artinya, negara-negara sahabat Rusia juga akan dihantam. Trump bahkan mengumumkan akan mengirim senjata baru ke Ukraina, tapi dengan satu syarat unik. Biayanya ditanggung Uni Eropa. Sementara itu, Rusia menyebut langkah ini bukan sebagai jalan damai, melainkan sinyal untuk melanjutkan perang. Tak lama setelah ultimatum Trump, Inggris ikut bergerak. Menteri Pertahanan John Healey memimpin rapat virtual dengan kelompok UDCG, Grup Kontak Pertahanan Ukraina. Dalam pertemuan itu, Healey menyerukan peluncuran upaya 50 hari, misi militer bersama untuk mempersenjatai Ukraina secara masif dalam waktu singkat. Healey berkata, Amerika Serikat telah memulai tenggat waktu 50 hari bagi Putin untuk menyetujui perdamaian atau menghadapi sanksi ekonomi yang melumpuhkan. Kita perlu meningkatkan upaya dengan upaya 50 hari untuk mempersenjatai Ukraina di medan perang dan memaksa Putin ke meja perundingan. Dengan kata lain, Inggris mendukung penuh langkah Amerika dan siap terlibat dalam tekanan militer maupun diplomatik untuk menekan Rusia. Bagaimana respon Rusia? Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov
dengan tegas menyatakan bahwa ultimatum itu tidak akan membawa Rusia ke arah perdamaian. Justru menurut Peskov, itu adalah sinyal bahwa Barat ingin memperpanjang perang. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov juga menambahkan bahwa Moskow tidak akan tunduk pada ultimatum apapun, namun tetap terbuka untuk berunding. Ini adalah sikap khas Rusia sejak awal konflik, menolak tekanan eksternal namun tetap membuka pintu diplomasi dengan syarat mereka sendiri. Tapi Inggris juga punya masalah. Musim gugur lalu, Menteri Angkatan Bersenjata Luke Pollard mengungkapkan bahwa stok senjata Inggris mulai menipis akibat pengiriman berulang ke Ukraina sejak 2022. Di sisi lain, dukungan publik terhadap Ukraina mulai menurun. Mantan Perdana Menteri Boris Johnson bahkan memperingatkan bahwa masyarakat Inggris kini lebih fokus pada masalah dalam negeri ketimbang perang di Eropa Timur. Jadi, meski pemerintah Inggris terus berteriak soal solidaritas, realitanya dukungan militer dan politik mulai goyah. Pertanyaannya sekarang, apakah strategi 50 hari ini akan berhasil? Akankah Putin menyerah pada tekanan ekonomi dan militer? Atau justru konflik akan membesar? Yang jelas, tekanan ini menandai babak baru dalam perang Ukraina, yang kini bukan hanya soal pertahanan wilayah, tapi juga soal perang psikologis dan diplomatik tingkat tinggi. Satu hal yang pasti, ketika senjata terus dikirim dan sanksi terus diberlakukan, maka yang paling menderita tetap rakyat sipil di Ukraina dan Rusia. Operasi 50 hari di Inggris dan ultimatum Trump adalah simbol bahwa perang ini belum akan berakhir dalam waktu dekat. Tapi apakah ini strategi jitu menuju damai atau hanya akan memperpanjang penderitaan? Di berita yang tidak kalah menarik, sebuah malam penuh api dan kehancuran. Rusia menyerang Ukraina secara besar-besaran menggunakan rudal balistik hypersonic Kinzhal dan lebih dari 400 drone. Tak lama setelah itu, Moskow melemparkan ancaman nuklir langsung kepada NATO dan Amerika Serikat. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini awal dari Perang Dunia Ketiga? Simak semuanya hanya di video ini. Sebuah malam penuh api dan kehancuran. Rusia menyerang Ukraina secara besar-besaran menggunakan rudal balistik hypersonic Kinzhal dan lebih dari 400 drone. Tak lama setelah itu, Moskow melemparkan ancaman nuklir langsung kepada NATO dan Amerika Serikat. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini awal dari Perang Dunia Ketiga? Simak semuanya hanya di video ini. Pada Senin 21 Juli 2025, Rusia meluncurkan serangan terkoordinasi terbesar dalam beberapa bulan terakhir ke wilayah Ukraina. Menurut pernyataan resmi dari Kementerian Pertahanan Rusia, serangan ini menggunakan rudal hypersonic Kinzhal, rudal jarak jauh presisi tinggi, drone serang dari udara, laut, dan darat. Targetnya fasilitas militer, infrastruktur lapangan udara, dan kompleks industri senjata Ukraina. Tujuan serangan telah tercapai, semua target yang ditentukan telah diserang, kata Kemenhan Rusia. Tapi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberikan versi berbeda. Ia mengklaim serangan ini menghantam Kiev, Kharkov, Ivano-Frankivsk, dan bahkan fasilitas sipil seperti supermarket dan kompleks rumah. Lebih dari 90 orang terluka dan tewas dan kerusakan merata di seluruh negeri. Rudal Kinzhal bukan senjata biasa. Ini adalah rudal hypersonic mampu melesat dengan kecepatan Mach 10, sekitar 12.000 km per jam. Dengan kemampuan manuver ekstrim dan waktu reaksi sangat singkat, Kinzhal hampir mustahil dicegat oleh sistem pertahanan modern. Serangan semacam ini bukan hanya menunjukkan kekuatan Rusia, tapi juga pesan politik ke Barat. Kami punya senjata yang bisa tembus siapa saja.
Moskow menyebut serangan ini sebagai balasan langsung atas serangan Ukraina ke wilayah dalam Rusia. Kiev dituding telah menyerang infrastruktur sipil dan militer jauh di dalam wilayah Rusia, termasuk wilayah Belgorod dan Bryansk. Responnya, Kinzhal, drone rudal presisi. Tapi ini bukan hanya soal senjata. Retorika Rusia kini berubah drastis, menjadi lebih keras dan lebih dekat ke nuklir. Puncaknya adalah reaksi atas pernyataan Jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat, Christopher Donohue. Dalam wawancaranya, Donohue menyebut wilayah Kaliningrad, eksklav Rusia di antara Polandia dan Lituania, bisa dihancurkan oleh NATO dalam waktu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kaliningrad adalah benteng militer Rusia di Eropa, penuh dengan senjata strategis dan posisinya sangat sensitif. Pernyataan ini langsung dibalas oleh Leonid Slutsky, pejabat senior Rusia. Serangan ke Kaliningrad sama dengan serangan ke Rusia, dan kami akan merespon sesuai doktrin nuklir kami. Ancaman itu diperkuat oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Doktrin nuklir Rusia masih berlaku. Dalam suasana memanas ini, Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat kembali jadi sorotan. Awalnya, Trump mengusung pendekatan yang lebih damai terhadap Rusia dan bahkan mengkritik Zelensky secara langsung. Tapi kini ia mulai menaikkan tekanan ke Putin. Trump disebut telah menyetujui pengiriman senjata canggih ke Ukraina, membuat Moskow makin murka. Ketegangan antara NATO dan Rusia kini menyentuh garis merah. Ukraina terus minta bantuan, Rusia menembakkan rudal mutakhir. Amerika Serikat dan NATO ditantang langsung soal wilayah Kaliningrad. Apakah ini akan mengarah ke konflik global berskala penuh? Ada beberapa kemungkinan ke depan. 1. Eskalasi besar. Jika NATO benar-benar menanggapi ancaman Rusia dengan pengerahan militer aktif, perang terbuka bisa terjadi. 2. Negosiasi paksa. Rusia mungkin sedang menciptakan tekanan maksimal agar Ukraina dan Barat terpaksa duduk di meja damai. 3. Kecelakaan diplomatik. Satu peluncuran yang salah sasaran saja bisa memicu respon nuklir. Dari Kiev ke Kaliningrad, dari Washington ke Moskow, dunia saat ini berdiri di tepi jurang konflik global. Rudal hypersonik telah diluncurkan, ancaman nuklir sudah diumumkan ke dunia. Pertanyaannya, siapa yang akan menahan jari mereka dari tombol merah itu? Apa pendapat kalian? Apakah Rusia benar-benar serius dengan ancaman nuklirnya? Atau ini hanya permainan tekanan untuk merebut konsesi? Tulis opini kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus update berita paling panas dunia. Di informasi terakhir, konflik Rusia-Ukraina kembali memanas. Bukan hanya di medan tempur, tapi kini langsung menyasar jantung negara masing-masing. Ibu kota Rusia, Moskow, dihantam gelombang drone Ukraina. Rusia membalas dengan rudal dan drone yang menghujani Kiev. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah dunia sedang menyaksikan awal dari eskalasi besar berikutnya? Konflik Rusia-Ukraina kembali memanas, bukan hanya di medan tempur, tapi kini langsung menyasar jantung negara masing-masing. Ibu kota Rusia, Moskow, dihantam gelombang drone Ukraina. Rusia membalas dengan rudal dan drone yang menghujani Kiev. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah dunia sedang menyaksikan awal dari eskalasi besar berikutnya? Dini hari 21 Juli 2025, warga Moskow terbangun bukan oleh alarm, tapi suara ledakan di langit ibu kota Rusia. Sistem pertahanan udara dikerahkan dan 9 drone Ukraina berhasil dicegat. Menurut wali kota Moskow, Sergei Sobyanin,
Namun, sebagian puing-puing jatuh ke permukiman sipil. Layanan darurat kini bekerja di beberapa lokasi dampak. Tidak ada korban, namun sejumlah properti rusak. Serangan juga terjadi di wilayah selatan Rusia, termasuk Rostov, Skakti, dan Novocharskak, yang dikenal dekat dengan jalur logistik militer Rusia. Tak butuh waktu lama bagi Rusia untuk membalas. Beberapa menit setelah tengah malam, gelombang rudal dan drone diluncurkan ke Kiev. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko, mengeluarkan peringatan dini agar warga segera berlindung. Ledakan terdengar hingga pukul 3 dini hari dan puing-puing rudal berhasil dicegat oleh pertahanan udara Ukraina. Namun, korban tetap berjatuhan. 1 orang dilaporkan tewas, 1 orang lainnya luka dan dirawat di rumah sakit. Kebakaran terjadi di atap gedung dan dekat stasiun metro Lukyanovskaya. Pemerintah Ukraina tidak merinci secara jelas lokasi dan fasilitas militer yang diserang Rusia. Diduga karena alasan keamanan dan sensor internal. Militer Ukraina kini dikenal memiliki kemampuan drone jarak jauh. Dalam seminggu terakhir, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menembak jatuh puluhan drone Ukraina setiap malam. Data terbaru, 43 drone jatuh dalam kurun waktu kurang dari 4 jam di wilayah Bryansk, Oryol, Kaluga, Belgorod, dan Moskow. Serangan ini tampaknya terkoordinasi dan masif, bukan hanya gangguan biasa. Ukraina semakin sering menyasar depot logistik, jalur kereta, dan bahkan infrastruktur komunikasi milik Rusia. Di balik saling serang ini, upaya diplomasi tetap dilakukan meski penuh ketegangan. Rusia dan Ukraina telah mengadakan 2 kali perundingan damai langsung di Moskow. Namun pada Juni 2025, negosiasi mandek. Kiev menyatakan proses damai sudah selesai. Moskow menuduh Ukraina hanya ikut untuk menjaga citra diplomatik. Kini, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky justru menyatakan siap berunding lagi, namun menyalahkan Rusia karena menyerang wilayah sipil. Sementara itu, Moskow menuding Amerika Serikat dan NATO sebagai dalang dari meningkatnya intensitas serangan drone ini. Para analis militer memperingatkan bahwa ini bukan lagi perang terbatas. Ketika 2 ibu kota, Moskow dan Kiev, saling menyerang secara langsung, itu menjadi babak baru dalam eskalasi konflik. Dengan teknologi drone semakin presisi dan murah, perang jarak jauh menjadi norma baru. Namun pertanyaannya, apakah dunia sedang bersiap menyaksikan babak perang global versi modern tanpa deklarasi resmi tapi berdampak ke seluruh dunia? Konflik Rusia-Ukraina mungkin terasa jauh bagi sebagian kita, tapi efeknya nyata dan mendunia. Harga energi, pasokan pangan, dan stabilitas politik global. Saat rudal dan drone berterbangan di langit Moskow dan Kiev, kita patut bertanya, apakah dunia sedang bergerak menuju konflik skala penuh atau ini hanya permainan tekanan diplomasi modern? Itu tadi 4 berita yang sudah kita rangkum minggu ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami, Pojok Negeri Media. Sampai jumpa di Top News Weekly selanjutnya.